warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Pemirsa Star News TV di mana saya berada. Saat ini kami berbahagia karena berada di lingkungan tengah-tengah Kesultanan Bulungan yang berada di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dan sekarang saya sudah berada di tengah-tengah kerabatan, keturunan, garis keturunan, dan juga anak cucu daripada Raja yang terhormat atau Sultan yang terhormat, yakni Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Beliau adalah merupakan Raja Muda yang merupakan pendiri terakhir sebelum Kesultanan Tanjung Palas atau Bulungan, Kesultanan Bulungan dinyatakan mengalami sebuah peristiwa yang tragis, di mana waktu itu adalah terjadi peristiwa kelam yang membuat kesultanan tersebut hampir dinyatakan tenggelam dan seluruh kerabat kerajaannya terhambur kemana-mana. Dan hingga saat ini dalam sedang perumusan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ini Bapak Gubernur Zainal Apaliwang yang saat ini memimpin Kalimantan Utara sebagai kepala daerah, dan beberapa dekade pemerintahan baik di provinsi maupun kabupaten kota di Kabupaten Bulungan ini setelah bersilang beberapa saat kepemimpinan, baru kali ini pemerintah daerah, dalam ini adalah pemerintah provinsi Kalimantan Utara, akan menggagas untuk melakukan revitalisasi atau perbaikan ataupun menghidupkan kembali marwah ataupun kesakralan daripada Kesultanan Bulungan yang pernah tersohor di Indonesia beberapa masa yang lalu. Dan baiklah, kita akan langsung berkenalan saja dengan kerabat kerajaan Kesultanan, dan tentu saja di tengah-tengah itu telah hadir anak, cucu, dan juga kerabat kerajaan lainnya. Yang pertama adalah Bapak Datuk Balam binti Datuk Mahkota, bin Datuk Mahkota. Beliau adalah cucu Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, dan Sultan terakhir yang merupakan Kesultanan Bulungan Tanjung Palas, Kalimantan Utara. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah Haja Ugaya binti Raja Muda Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, yang juga merupakan anak langsung, ya, keturunan langsung dari Kesultanan Bulungan, yakni Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya. Berikutnya ada Ibu Raha, Raja Muda. Iya. Ya, beliau juga merupakan keturunan, ya Bu, ya. Iya. Ya, keturunan langsung ya dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, ya Bu, ya. Iya. Iya. Dan terakhir adalah ada Mas Nun binti Raja Muda. Assalamualaikum semuanya Bu, Pak Datuk, ya. Baik, mungkin pemirsa Star News TV ingin mengetahui tentang seperti apa Kesultanan dulu di zaman eranya Datuk ataupun Sultan Bulungan Tanjung Palas ini, yakni Raja Muda Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin saat berkuasa. Kehidupannya seperti apa dulu itu Bu? Keharmonisannya dengan seluruh masyarakat, bagaimana menata kehidupan sosial, budaya, dan seterusnya. Seperti apa dulu yang Ibu ingat dulu, Bu? Waktu zaman kecil dulu. Ya, ini kita masih kecil, ya. Ya. Kok di dalam istana itu Sultan itu bagus sekali sama anak buahnya, sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya, sama orang-orang sekitarnya, semua dikumpul di dalam istana. Tapi waktu itu Bu, itu memang lengkap, ya. Lengkap itu misalnya kan, katakan ini kan kesultanan, ya. Ya. Artinya kan ada mungkin prajuritnya, ada bulu balangnya, ada pengawalnya, ada dayang-dayang, dan seterusnya. Itu bagaimana kondisi seperti itu dulu Bu? Ada semua. Waktu itu Ibu umur berapa dulu Bu? Saya waktu umur itu yang ke bawahnya, tapi yang anunya kan ibu saya. Nah, baik ke bawahnya ini masih merasa, masih tahu. Ini aja yang kecil ada yang nunggu, ini juga ada yang nunggu kecil, kan. Nah, jadi ke bawahnya ini kita itu aja yang kita bisa lihat. Ada semua di rumah. Di rumah itu semuanya ada orang Cina, orang Timur, orang Butun.
orang Bugis, semuanya ada di rumah. Itu tahun berapa itu, Bu? Tahun berapa ya? Sebelum sebelum kejadian. Sebelum tahun 60-an. 64 sebelum itu. Jadi semuanya itu dikumpul menjadi satu. Waktu itu Ibu umur berapa? Ibu Haji, Bu? Waktu itu umur berapa? Saya kelas berapa ya? Kelas 3 kalau tidak salah ya. Kelas Kelas 3 SD Iya. ya. Kelas Tahun 3 berapa itu? SD. 60 berapa ya? 64 ya? 63, 63. 63 lah. Kejadian kan tahun 64. Sebelum itulah. Sebelum itu ya? Oke, kalau Datuk Balam ini cucu ya? Ya cucu. Ya cucu, sama aja kita. Cucu. Oh, cucu Cuman juga saya semua? kakak, cuman saya tua Lebih dari tua. beliau nih. Itu ada. Dan lama di istana. Lama istana? Lama istana dulu ya? Ya. Iya. Kalau saya lahir aja. Lahir aja di istana? Lahir aja. Lahir. Tapi tidak pernah merasakan kehidupan istana? Belum. Belum pernah? Tidak ingat. Iya. Kita dulu itu bagaimana sosok dari Muhammad Jalaluddin itu, Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin itu memimpin rakyatnya, Bu, waktu itu. Kebijakannya, apakah nanti Kalau itu saya belum enggak terlalu menguasai ya. Tapi kalau memang kelihatannya dari ke bawah nih, kalau kita melihat keluarga yang di dalam tempat istana itu, kelihatannya semua unsur etnis tuh ada semua di dalam. Tapi dulu tuh Sultan memimpin ini dulu itu apakah memimpin ada semacam peperangan pasukan atau mungkin hanya sosial budayanya atau bagaimana? Budaya. Budaya dulu. Dulu apa yang menonjol, Bu, itu? Kalau dari etnis Bulungan sendiri? Yang menonjol dulu yang Ibu ingat dulu itu waktu yang paling terkesan waktu kecil itu yang Kalau kita yang biasanya tuh di dalam agama ya, dalam Ya. agama Maulid, Etnis. Mi'raj, Mi'raj. itu memang dibesar-besarkan. Tapi kalau yang lain tidak ada. Kalau memang ada pemberontakan seperti ada senjata apa segala macam itu tidak ada sama sekali. Tapi kalau memang mengumpul keluarga untuk kegiatan-kegiatan budaya, Birau. kegiatan Iya, birau, birau. memang itu ada. itu ya. Nah, setiap ada. Ini tempat birau ini kan setiap bulannya kan ada birau. Nah, teman biraunya dari mana ya di sini Kecamatan diambil ke sini. Ada semua ya? Berkumpul di sini. Jadi suka orang berkumpul dulu, Bu, ya? Iya. Itu ribuan atau dari mana saja itu? Hanya di Bulungan saja atau ada dari daerah lain? Dari Kabupaten Bolongan. Dulu kan Kabupaten Bolongan ini luas, Pak. Luas ya? Iya. Mencakup Nunukan, Iya. Malinau, apa. Jadi Besok. semuanya itu Bahkan Jadi dulu tuh kalau ngumpul Gaya-gaya. mereka bawa bekal terus Bawa. Bekal kalau dulu masing-masing. mungkin bertenda dulu ya, mungkin dulu itu Ya, betul. Ya, bersama itu Ya. bersama terus masak-masak di situ. masak-masak Ya. di situ, apa di situ. Itu acaranya apa dia biasanya di dalam itu? Di dalam berapa hari biasanya mereka nginap itu? Ada sampai seminggu. Oh, seminggu ya? Kalau orang bursu Ya. seminggu, Ya. tapi ada Birau. perahunya di depan sini, Iya. semuanya masaknya di situ. Burus itu non muslim ya juga. Ya. Dan mereka itu berkumpul itu dalam rangka silaturahmi atau membuat semua acara? Ada acara Birau tadi. Birau. Birau itu. Birau itu banyak macamnya, Pak. Ada kawinan, Oh, Iya, kumpul ada juga. ada hari-hari apa begitu. Tapi kebanyakan hari apa agama tuh, Pak. Maulid. Maulid itu ya? Maulid. Oke, saya beralih ke Datuk Balam dulu. Pak Datuk Balam, ada nggak bisa dikisahkan yang terkesan yang apakah dari cerita atau mungkin menyaksikan langsung tentang dulu konstelasi ataupun dinamika di dalam kesultanan itu? Ya, Yang baik. berkesan. Yang saya dengar-dengar, saya kan masih kecil, tidak bisa juga saya mau kata cuma cerita-cerita Iya. orang. Macam saya pernah tugas di Sembakung itu. Kata mereka kalau sudah ada panggilan sultan birau di sini, mereka tuh berdayung dari Sembakung tuh sampai ke sini berdayung sampai bawa bekal-bekal sana. Pokoknya kami bukan berkemah istilahnya itu di muka istana itu, di sana mereka berkumpul masak apa segala macam. Nah, jadi sultan itu ya yang memberikan arahan untuk acara apa untuk ini. Itu kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 10 hari katanya. Saking lamanya. Betul ramai itu ya? Rame itu, pokoknya semua dari mana-mana, dari apalagi kita ini kan ada hubungannya dengan orang suku Dayak Kayan kan. Iya. Oh, ada hubungannya ada kayak? Itu udah ada dia punya. Itu gimana ceritanya dengan Dayak? Istilahnya itu kan, yaitu macam telur pecah itu kan. Istilahnya katanya dari Kayan sana, di dalam ujungan sana lewat sana. Nah, kita itu katanya ini
Saya ini tidak ada juga, cuma mendengar itu bahwasanya itu asalnya dari orang Kayan. Orang Kayan ya. Nah, orang Kayan kita ini juga dari kerajaan Brunei. Oh, Brunei namanya Datuk Pencong. Kencang ya. Nah, itulah yang kawin dengan orang suku Dayak. Nah, habis itu kawin itu asimilasi, maka yang sana tadi itu masih agama animisme, lama jadi Muslim karena adanya Datuk Menceng tadi yang dari Brunei. Itu Mencang. Jadi itulah nanti yang apa namanya orang Kayan sama Datuk Mencang itu menghasilkan keturunan namanya Bulungan. Ya, itulah yang pertama di sana ada dari silsilahnya itu kan ada raja-raja yang pertama. Kalau Bulungan sendiri Ibu Raha, Bulungan sendiri itu ada artinya atau gimana? Ada. Bulu Tengon. Dulu kan katanya kan apa ya, keluar dari itu pohon bulu. Jadi bulu namanya Bambu. bulu tuh apa ya? Bambu. Nah, jadi bambu. Jadi tengon itu namanya artinya betul, Pak. Betul. Jadi bulungan begitu kan? Bulungan. Iya, Bulu tengon. Iya. Bulu tengon. Kalau bahasa bulungannya bulu tengon. Itu apa isinya bulu tengon itu apa? Dalam Ya. Bulu betul. Putri itu tadi kan Oh, keluar putri itu dari situ. bulu dari bulu itu tengon itu ya. Iya. Jadi putri cikal bakalnya Iya. orang Bulungan itu dari bambu gitu ya. Iya, dari bambu. telur Dari sebetulnya telur. putri itu tadi kan. Telur. Nah, jadi saya kurang tahu juga Pak bagaimana yang sebenarnya apa. Tapi kan kalau kita nurut cerita legendanya dia keluar dari itu telur. Telur. Nah, putri itu. Telur pecah. Jadi boleh dibilang semacam ratu. Iya, Dua iya, tapi dia di pohon bambu. Telur itu kan di pohon bambu. Itulah yang kenya tadi ya. Iya. Yang kenya dia. Iya. Terus kawin sama Datuk Menceng itu. Anaknya dari Brunei itu. Mencang dari Mencang itu. Brunei. Iya. Oh, jadi suku asli Bulungan ini sebetulnya perpaduan dari Kenya dengan orang Brunei itu. Bukan Kenya, Kayan. Kayan, oh, sorry, Kayan ya. Iya, iya, suku Kayan. Jadi Kayan ini Iya. kental di Bulungan ini ya. Iya, Iya. betul, Pak. Iya. Dia kawin sama orang Brunei. Iya. Ya, Terus nanti beranak pinak di Tanjung Palas ini. Iya. bukan dulu sana. Di hulu. Tapi nanti turun ke sini sudah ada orang semua jadi Muslim. Oh. Dia kawin Jadi dengan- Kenya ini masuk Muslim ya. Bukan Kenya, Kayan. Kayan, Kayan. Kayan ini masuk Muslim ya. Iya. Nah, akhirnya menetap di Tanjung Palas. Ya, Berdirilah kesultanan ini. Iya. Oh gitu. Itu berapa keturunan itu baru bisa? Apakah keturunan terakhir yang menegakkan sosial budaya ini atau Islam ini atau gimana? Kurang. itulah untuk yang tadi kawin dari tadi siapa? Sion tahu saya. Si apa namanya si telur pecah tadi kawin dengan orang Brunei tadi. Setelah kawin itu dapat anak, itulah yang mulai dijadikan raja. Itulah Muslim. Muslim. Nah, setelah itu ke bawah semua ada Muslim. Oke. Bu Masna dulu mungkin Ibu Masnun ya. Bu Masnun dulu Bu Masnun itu mungkin ada yang diingat pada saat ada perayaan apa segala macam itu bagaimana merahnya. Masih kecil Ada beliau. ingat? Apa yang Ibu bisa ceritakan tentang waktu berjayanya kesultanan ini? Saya masih kecil lah ini. Masih kecil. Ya, Oh, tahun berarti 64 juga dia ini masih kecil. Pak. masih kecil. Iya. Tapi apa yang bisa Ibu ceritakan dengan tapi waktu peruntuhan kerajaan itu ingat? Enggak, saya enggak ingat. Enggak ingat yang masih kecil juga ya. Masih di angin. 64 itu masih anu ya, 64 ya. Oke, kalau gitu Ibu aja mungkin ada yang bisa diceritakan pada saat kenapa menurut pemahaman kita kenapa kesultanan itu dihancurkan kira-kira Nah itu makanya Pak sampai sekarang kita jadi tanda tanya apa sebetulnya terjadi. Sama seperti pertanyaan ibu saya, bapak saya sama ibu saya. Nah, apa ini terjadi sama dia malam itu, malam bapak tidak ada. Bapak sempat itu ngomong dialog sama mama saya. Nah, apa ini yang dibuatkan mereka sama saya katanya. Jadi Terus hilang bapak itu jalan, bapak itu jalan pakai baju kaos kutang, pakai celana kolor. Malam itu juga habis ngomong sama Pak apa?
apa ya tentara tadi itu. Matupang. Sama Matupang. Tupang. Kodim. Nah, Kodim. berdialog sama Pak Matupang itu, selesai berdialog, Matupangnya keluar istana, maka bapak saya tadi ke tempat kakaknya di belakang, rumahnya di belakang. Sampai di situ, bapak sudah hilang sampai sekarang, tidak ketemu, tidak tahu kemana. Yang ini Dato Maulana nih, Muhammad Dato Raja Muda. Raja Muda siapa namanya? Raja Muda. Raja Muda memang Raja Muda ya. Ya. Oh, sampai sekarang Datuk nggak ada. Muhammad gelar Raja Muda. Datu Mukamat ya. Ya, Datuk Muhammad gelar Raja Muda. Itu waktu itu pada saat bicara itu terjadilah itu sampai sekarang nggak tahu kemana. Tidak tahu kemana. Terus dan kita ketahui yang kita tahu ini ya bahwa kerabat-kerabat kerajaan, kakak mungkin keluarga apa segala macam itu kan terhambur ya, ada yang ke Malaysia, ada yang kemana gitu. Kalau menurut pengumuman ibu kemana itu waktu itu terhambur? Waktu itu ibu kemana? Waktu Saya ada terjadi di istana. Di istana ya. Nah, mereka ini berangkat ke Malang. Iya. Nah, adiknya bapak dititipkan di Tarakan. Terus kami sama Raja Muda diam di istana sendiri. Sama adik saya dua ini. Apa yang terjadi waktu itu Bu? Yang ibu saksikan? Yang diingat? Yang biasa-biasa aja, yang biasa-biasa itu maksud saya orangnya tidak ada sudah, tapi orang-orang lain banyak di dalam rumah kan. Tapi saudaranya, keluarganya sudah jalan keluar gitu, Diambil. banyak kan. Nah, habis itu selesai itu kita di dalam rumah itu tenang-tenang. Kenapa satu malam ada itu kejadian? Kita Apa yang nggak tahu. terjadi waktu itu Bu? Yang Waktu ibu itu ingat? tentara aja naik, datang. tentara. Brawijaya. Iya, tentara naik. dari Kodim. Dari Kodim ya. Itu jumlahnya ratusan, Pak. ratusan. Ya. Ada nggak nyampaikan Ratusan. tujuan datang tentara itu? Enggak, mereka langsung ini aja Pak, langsung Bongkar, apa? Pak. Langsung bongkar. Ya, Tanah bongkar. dicopot. Ini adik saya ini dalam ayunan nih Pak. Ini adik saya dalam ayun. Ada ini masih ada lagi yang kecil di dalam sapot kayak gitu. Yang itu ya, ada yang Ya. itu ya. Itu dia sama senjata tuh Pak. Di apa namanya? 40 hari. Jadi setelah itu kejadiannya apa yang terjadi waktu itu? Apakah pengrusakan? Kerusakan ya. Kondisinya waktu itu gimana Bu? Hancur sama sekali. Hancur. Jadi waktu itu ibu kemana setelah itu? Ada di dalam tempat. Kita tidak bisa bergerak. keluar. Kita tidak bisa keluar. Oh, tempat nginap di mana tidur? Masih ada tersisa tempat tinggal? Masih ada tersisa, kita benah-benahin sedikit-sedikit. Yang dihancur itu apa aja Bu? Apakah Kamar, rumah, pokoknya rumah itu dalam tersisa. satu kayak semacam istana itu? Ya istana itulah, istana Lemari tidak boleh ditutup, Pak. Lemari tidak boleh ditutup, dibuka semua, dibongkar, isi-isinya dibongkar. Diambil semua. diambil Barangnya. semua. Barang-barangnya diambil sama mereka. Nah, sampai berapa hari itu Pak kejadian? Mulai malam itu mungkin ada sampai 10 hari itu enggak bisa ditutup, lemari itu enggak bisa ditutup. Karena? Kita juga makan susah. Kan bapak kami kan udah hilang. Hilang. Udah hilang ya? Udah hilang. Jadi waktu itu siapa yang sebagai di situ Bu Anu Bu? Yang memimpin laki-laki waktu itu? Sebenarnya beliau ada. bapaknya Bapak. Raja Muda. Raja Muda. Nah, setelah kejadian itu? Setelah Nggak kejadian ada itu? sudah. Udah ada sudah. Sudah Jadi ada. waktu itu Tinggal kondisi- mama ibu saya. Apa yang dilakukan waktu itu Ibu? Ya ibu Mana kan sok bisa? Pak. Sok. So, Kan baru 40 hari usia Habis adik melahirkan. saya. Oh, habis Habis melahirkan. melahirkan. Langsung kejadian itu. Jadi kan ibu Siapa itu dulu yang lahir itu siapa? Ibu atau siapa? Waktu Adik. itu jadi kecil. Adik Ada lagi. saya lagi. Adik kita lagi ya. Adik saya umur Waktu itu umur 2 berapa? 2 tahun. Iya. Ada adiknya lagi. Ada adik saya lagi. Oh, siapa namanya? Ada yang kecil itu? Kaharudin. Oh, laki-laki. Iya, Laki-laki. iya. Jadi waktu itu ibu, bapak sudah tidak ada. Iya. Menghilang sampai sekarang ya. Iya, sampai. Tinggal ibu lah waktu itu. Iya. Dalam kondisi shock. Berapa lama itu kejadian shock itu baru bisa udahlah kita bangkit kembali? Lama Kalau Pak. ibu saya lama Pak. kalau ini Lama. Stres lama. ya. Stresnya sampai meninggal. Stres. 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 Berapa lama meninggal setelah kejadian itu? Berapa tahun ya? 40 tahun. Ya. Puluhan tahun ya. Ya meninggal. Oh, 40 tahun kan. 95 meninggalnya. Dari tahun 64 kan sampai Nah, 40 95. tahun. Lama juga Pak. Oh, lama juga. Kita rawat aja beliau, kita rawat. Pada Tobalam itu kan mungkin dengan ceritanya juga ya bahwa waktu itu ini tinggal ibu-ibu aja yang dia bertahan kemudian Iya. survive hidupnya Iya. sampai kapan itu baru kita ketahui bahwa ini udahlah lupakan itu bangkit kita kembali dengan apa adanya.
Kebetulan saya ini waktu kejadian ini dibakar semua ini, habis isi dikuras semua. Dulu tuh gimana kejadiannya? Dibakar, Dibakar. dihancurin Dibakar. anu. Ya, barang-barang di dalam ada yang diambil. Diambil dulu Pak barangnya. Diambil dulu. Diangkut dulu barangnya ke Kodim semua. Masing-masing orang yang ngambil semua barang. Habis itu baru dibakar. Oh, dibakar ya? Ya, dibakar. Di mana bakarnya, Bu? Oh, di sini. Di sini lah, Di sini istana juga, sini. istana juga ya? Istana sini. Oh, jadi barang-barang diambil baru Ambil dulu. baru dibakar. Iya, dibakar. Berarti diambil barang-barang ada yang selamat kalau Ada gitu? selamat. Oh, gitu. Mereka yang menyelamatkan. Ya, Salah menyelamatkan satunya yang ya. selamat ini nah Pak. Ini Pak Yusuf Dali nih Pak yang memberi nih Pak. Karena dari Balikpapan beliau melihat satu ini untuk diberikan ke beliau sebagai Bupati Bulungan sini dulu. Kenang-kenangan. Tapi dilihatnya itu ada Jalaluddinnya begitu kan. Dikembalikan sama saya Pak. Saya kasih masuk di sini di museum ini. Ada tuh Pak itu. Iya, iya, Pak Yusuf kita lihat. Dali waktu jadi bupati itu. Oke, pada Tok Balam kan di sini kan 3 lawan 1 ya, laki-laki ya, tapi Iya, masih iya. walaupun statusnya cucu ya gitu ya. Iya. Nah, Cucu juga. Cucu juga semua ya. Iya, cucu semua. Tapi kan yang mengetahui kisah sejarah itu kan ada ini Iya. saksi. Iya. Dato kan tidak melihat secara langsung. Iya. Tapi dengar ceritanya itu kemana aja itu barang-barang terhambur itu. Katanya mereka ini ya masing-masing ada mengambil bawa ke Kodim itu sana, tapi ada kembali, adalah kembali, mungkin Tapi kan tidak utuh. tidak utuh. Maksudnya hancur. Baca belah-belah itu Nggak ada yang habis. kembali kan Nggak ada kembali. diambil umpamanya 20, yang kembali kan tinggal 5, 2, 3 gitu. Jadi tidak utuh lagi. Ada pernah dengar kabar nggak kemana itu barang-barang? Tidak tahu. Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak ada kabar sama sekali ya. Jadi pengrusakan, ya kan, penghancuran, tidak tahu sampai sekarang apa masalahnya. Tidak tahu. Ya. Ada surat pengembaliannya Iya. juga itu waktu Ada itu kan? surat Iya, kembalian. pengembalian Ya alasan pengrusakan itu nggak tahu dulu ya. Nggak tahu. Dan tidak tahu juga siapa di balik ini semua. Yang Iya. jelas itu tentara ya. Iya. Ya kan? Yang jelas masuk di rumah, membongkar, yang berbuat yang enggak enak di hati itu tentara. Oh. Ya. Iya. Tapi waktu itu tidak menyakiti ya. Waktu itu. Enggak. Enggak ya. Cuman kita Yang pengrusakan aja. yang menyakiti hati mereka semena-mena di Ya. dalam rumah kita. Ya itu hati itu yang sakit, tapi secara fisik dia tidak ada itu. Tidak ya? ada. juga. Hah? Ada yang keluarga lain diambil. 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 Tidak Pak. kembali sampai sekarang Iya. diambil 58 orang itu. Iya. Kira-kira berapa orang? 58 orang. Banyak 58. Itu Termasuk di kerabat bapak saya. Itu kerabat dekat ya? Iya, Oh, orang aku kampung bilang, juga tahu lah, tahu. tahu. Ya. Hilang sampai sekarang. Yang diambil itu adalah orang-orang yang Keturunan. pegawai kerajaan Orang atau dekat, keturunan ya? orang Keturunan, dekat, yang keponakan dekat. Sultan, Sultan. cucu Sultan, ada keponakannya anak Datuk Bendahara, ada tuh banyak Datuk Bendahara, banyak. Dan lagi keluarga-keluarga yang sekitarnya tuh banyak. Oh, gitu. Itu kan 58 itu ada yang ketahuan rimbanya di mana atau di mana? Atau ada yang Nah, saya cerita, saya punya orang tua ya. Ya. Orang tua ini, saya ini kan di Malang, di Jawa Timur, ada membuat pabrik sabun di sana. Nah, kami ini di sana semua. Kami tidak tahu hal ini masalah yang ada di sini. Nah, mereka ini yang merasakannya juga, ya, karena melihat api apa dibakar apa segala macam di orang pabrik di istana. Ya, mereka ini. Kalau kami ini di Malang, ayah saya tuh membuat pabrik sabun. Nah, jadi pabrik sabun. Nah, jadi rasanya dekat dekat hari raya, kami disuruh pulang sama bapak saya itu, suruh pulang ke sini. Tapi itu sudah dengar sudah dibakar, Sudah hancur ya? Sudah hancur di sini. Kami disuruh pulang. Lu anak kamu bilang ayah saya, nanti saya nyusul. Begitu kami kapal Banteh kalau salah itu pulang dari Surabaya ke Balikpapan menuju ke Tarakan. Sampai di Balikpapan kami itu ditangkap, bukan ditangkap, diamankan, masukkan di kantor polisi. Nah, kantor polisi itu, jadi keluarga saya itu ada nenek saya, ada acil saya, ayah saya, ada dari membantu-bantu, ada nenek tuh. Ya satu dari ibu saya waktu itu saya dengan adik saya 4. Dan yang satu tuh merah lagi. Masih kecil. Masih ya umur 4 bulan kan itu sudah. Masuklah kami di situ 3 bulan. Baru kami dipulangkanlah
ke Tanjung Cendol langsung terangkan. Kami lihat tidak ada apa-apa lagi sini. Oh, jadi ada sisa-sisa Datuk sempat lihat itu ya? Nah, sempat lihat Bekas-bekas. bakar-bakar aja di sini kan. Oh, tapi masih ada asap-asap begitu ya waktu itu? Ya? Oh enggak. Cuma Dia bekas bekas puing-puing aja. Bekas puing-puingnya itu. Puing-puing, ada marmer saya lihat, dan pagar-pagar semua ada, masih disimpan di sini. Oke. Bu Haji, Baju Gaya, itu kan ada kerabat yang tidak Datuk Makmun ada di Malaysia gitu kan, terus yang lainnya ada di Jawa, yang di mana-mana lah jatah yang ibu tahu terhambur keluarga-keluarga itu, Ya. di mana aja mereka? Di Malaysia aja saya tahu. Malaysia. Ya, Malaysia ada yang di KK ya. Ya. Untuk Berapa orang di Malaysia yang kerabat kita? kok di Malaysia Datuk Mamun, Datuk Suma, siapa lagi? Itu sudah meninggal kan? Ada. Banyak. Datuk Yang yang masih hidup yang itu hidup itu Datuk Mamun, Datuk sama Lamsing. Datuk Lamsing, Dayang dengan si Alijaga. Kalau Ibu Haji Raha itu dulu yang Ibu tahu itu mereka melarikan diri ya pada saat respon kerusuhan itu, atau memang sudah merantau baru terjadi kerusuhan itu atau gimana? Jadi yang waktu ke Malaysia sebelum kejadian. Sebelum tahun 64. Oh, apa mereka di sana berdagang? Dalam rangka berdagang atau memang Kurang ada tahu. keluarga? Kurang tahu Pak, seperti katanya Pak Datuk Balang tadi kan, Pak Datuk Balang ke Malang, Nggak ada usaha. ada usaha di sana. Ada usaha masing-masing. Nah, habis itu kan Datuk Kusuma sama Datuk Mamun ke Tawau gitu kan. Nah, jadi saya juga kurang tahu Pak usaha beliau tuh. Tapi selama itu nggak ada hubungan? Nggak ada hubungan? Nggak ada. Sampai akhirnya terjadi penghancuran itu, dia tahu? Bu, itu waktu dia tahu waktu itu? Kurang tahu Nggak Pak, ada, nggak ada. karena dia nggak ada di sini Pak. Yang ada kan cuman kami. Ya, terus mereka tahu itu kalau istana sudah dihancurkan kapan? Dari kabar-kabar aja? Ya, kabar-kabar aja. Ya. Terus apa sikap mereka? Ya mau diapakan? Belum juga bisa masuk melihat keadaan kan? Nggak berani. Nggak berani ya? Ya, Takut ya? nggak Mau masuk. takut menuntut tentara. Iya, kalau dia masuk Kita juga bisa tidak tahu habis, Pak. alasannya Pak, apa alasannya? Iya. Sampai sekarang tidak tahu. Sampai sekarang nggak tahu gitu. Terus kapan Ibu menerima secara ikhlas itu dan kemudian hidup bermasyarakat normal? Saya Pak kalau dilihat sampai sekarang tentara itu saya benci. Sampai sekarang saya tidak mau lihat tentara. Trauma ya? Bukannya trauma Pak, gimana ya? Saya ini pernah disuruh ibu saya bawa tas satu begini. Nenek saya di sebelah sini, nenek saya di Datuk Bendahara. Nenek saya itu Datuk Bendahara, ibu saya anaknya. Jadi Sultan Jalaluddin itu bapak saya. Jadi saya suruh bawa tas, nggak tahu isinya tas apa yang mau diamankan bapak. Saya jalan, belum sampai keluar istana, saya sudah dipegang tentara Pak, dua, gini, satu sebelah. Ini tas tadi diambil, nggak usah keluar sini tasnya. Jadi saya bilang tas ini tas apa ya? Jangan, saya disuruh ibu saya sebelah. Nggak tahu isinya apa itu? Nggak tahu saya Pak sampai sekarang. Jadi Kenapa saya masuk tentara itu ke memegang? Kenapa tentara memegang itu? jangan sampai saya merontak, teriak. Saya kan mau teriak Pak. Saya mau teriak, karena tas ini nggak sampai ke tujuannya. Jadi Itu mau dibawa kemana tas itu? mau tempat Datuk Bendahara. Tak disuruh sama Datuk Jalaluddin yang suruh ya? Disuruh mama. Disuruh Dari mama, mama saya. ya. Mama. Artinya kan Ini saya kan di istana nih, Iya, iya. di istana tempat Raja Muda, tempat Sultan Jawa. Itu sudah setelah kejadian? Sudah kejadian. Iya, sudah. Nah, jadi saya nih mau ke tempat Datuk Bendahara, tempat nenek saya sini. Mau amankan ini tas, Tas. ada nenek situ. Sekalinya diambil. Kira-kira apa isinya di dalam itu enggak? Saya tidak tahu, Pak. Ibu juga, mama itu enggak ngasih tahu juga? Nggak mau ngasih tahu. Jadi saya masuk kembali. Oh, kenapa? Bilangnya. Sudah kan? Sudah sampai. Sudah saya sampai, Mak. Saya sampainya di luar saja. Tapi setaunya itu memang disuruh hati-hati barang itu mungkin sakral ya? Ya. Menurut kita ya? Jadi saya sudah dipegang luar. Oh ya. Mak, isinya apa? Saya bilang. Nggak mau ngasih tahu? Nggak usah ngasih tahu. Rahasia itu ya? Kau selamat aja sudah syukur. Oh. Saya bilang. Kau selamat aja sudah syukur. Kenapa mesti harus dibawa ke bendahara itu? Untuk diselamatkan? Datuk Bendahara itu kan bapaknya. Datuk Bendahara. Oh, mau diselamatkan ke Datuk Bendahara itu? Iya. Ya, bapaknya saya. Nian Suri itu. Iya. Bu, kalau Ibu Raha Raja Muda, Itu teman-teman seram. dulu itu Bu, kesulitan apa yang Ibu rasakan selama terjadi itu dan berapa lama anunya itu? Coba Bapak ulangi lagi. Kesulitan apa yang dirasakan
waktu itu setelah mulai penghancuran dan kemudian berangsur-angsur melupakan itu, apa-apa yang di dalam usulan itu ibu bisa ceritakan yang ibu ingat itu? Ya memang kalau ingat bapak saya bilang susah untuk menghilangkannya, susah. Bagaimana limbahnya yang sekarang? Datang juga kesalahan bapak saya. Jadi saya ingin tahu Pak, sampai sekarang saya ingin tahu kesalahan orang tua saya. Jadi tersimpan terus dalam hati ya. Iya. Kalau misalnya yang beritahu, ibu merasa lega ya, walaupun itu sebenarnya menyakitkan. Iya, tapi sekarang